Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat surah. Kesepuhan di tempat mobil khusus menerima TKM Masjid Al-Faidah. Oke, Bapak Ibu, sami-sami hadir di tempat sami-sami kusim kuring dihormat. Alhamdulillah dinayi wakos kuring setiasa silaturahim di tempat awal kuliah subuh ayeuna panitia masih ada tema esensi tafsir Al-Quran dan fikih zakat. Separoh ngobrol sareng Pak Rahmawi kanggo pembahasan fikih zakat. Insyaallah anu langkung paos dapat simkuring pamateri sanes di Basnas. Dan eta tema teh pamidi karima aya dua hal anu penting, aya esensi tafsir Al-Quran, anu kadua aya fikih zakat. Nah, kanggo ayeuna simkuring bade ngabahas sakedik perkawis esensi tafsir Al-Quran, mobil khusus kaitanna sareng Ramadan di surah Al-Baqarah ayat 185. Bapak Ibu rahimakumullah, sadaya acan ngaguar kana ayat anu berkaitan sareng Ramadan anu diaoskeun musim kuring tadi. Tafsir Al-Quran itu sangat penting, sangat urgensinya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ada sekian ratus mungkin ribuan tafsir Al-Quran yang dikarang oleh para ulama, dan akan habis waktu kalau kita pelajari semuanya. Dan di antara tafsir yang menjadi rujukan banyak pesantren di Indonesia khususnya adalah tafsir Jalalain, tafsir dua Imam Jalal. Margi pengarangnya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Maka disebut Jalalaini, dua Imam Jalal. Dan eta teh setengahna ku Imam Jalaluddin Al-Mahalli, setengahna deui 15 juz ku Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kamu maot dirajengkeun karya dipayang sejarahna seperti itu. Nah, setelah tafsir Jalalain dikarang, ternyata banyak para ulama yang membuat lagi hasyiah. Jadi ada tafsir, ada hasyiahnya. Salah satu hasyiah yang saya bawa hari ini namanya hasyiah As-Sawi. Dan jauh sebelum tafsir-tafsir itu dikarang oleh para ulama, ada satu tafsir yang paling tua di dunia yang dikarang oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yakni sahabat Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Yang para bapak di Arab panggil ayah Abdullah tesok disingkat Ibnu. Misalkan Abdullah bin Umar disebut Ibnu Umar bin sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar bin Khattab. Lajeng ayah Abdullah bin Zubair dipanggil Ibnu Zubair. Abdullah bin Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud. Nah, termasuk Abdullah bin Abbas dipanggil Ibnu Abbas. Nah, beliau ini mengarang satu kitab tafsir Al-Quran. Nama tafsirnya adalah Tanwirul Ikhlas. Ini tafsir bil ma'thur
tafsir ayat bil ayat, tafsir Quran bil Quran. Karena ada tafsir yang bil maksud, ayat tafsir bil ukul katakan mungkin. Nah, jauh sebelum beliau mengarang tafsir itu ternyata ada satu rahasia besar. Kenapa beliau diberikan kecerdasan Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah riwayat yang sangat terkenal, ketika Abdullah bin Abbas ini lahir, ibunya membawa beliau ke Rasulullah SAW dan meminta tahnik. Tahnik itu adalah Rasul ngabeuweung buah kurma dikunyah-kunyah dilemukkeun teras dikana mulutkeun eta murang kali nu merakhir. Dan di situ ada rahasia. Rasul mendoakan beliau dengan doa yang sangat masyhur, sangat terkenal. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Allahumma ya Allah, faqih, semoga engkau fahamkan anak ini fid din dalam masalah agama, wa 'allimhu ta'wil, ayat tafsir di sini sarahnya. Wa 'allim, dan semoga engkau ajarkan dia anak ini at-ta'wil, ayat tafsir. Diajarkan tafsir. Maka kalau para sahabat ada permasalahan untuk memahami Al-Quran, ini rada sulit, mereka datang kepada Ibnu Abbas setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Ia naon maksana ayat ia naon maksana ayat sumping itu ka Ibnu Abbas. Eta berkah di doa Rasulullah SAW. Ya kan hari ini bisa gak kita untuk mempraktekkan teknik itu? Bisa. Ketika ada seorang ulama atau kiai yang terkenal dengan kesolihannya, pas anak lahir canak pangnahnikkeun. Nah, kedah ke korma sapertos Rasulullah tiasa wae ku senes. Nah, cuma di korma itu kan selain mengandung mungkin unsur manis itu untuk menguatkan secara kesehatan misalkan di gigi. Nah, bisa dengan yang lain kalau tidak ada korma. Jadi sambil didoakan, pangdoaankeun bahasa orang apa kayak ini. Biasa, jadi kita mengiaskan dengan teknik Rasulullah SAW. Nah, satu ketika di antara bukti kecerdasan Ibnu Abbas ini adalah Umar bin Al-Khattab pernah membawanya kepada riungan sahabat senior. Jadi sahabat Rasulullah SAW sedang diskusi mungkin munazarah dan sebagainya. Kemudian untuk mengetes kecerdasan dari Ibnu Abbas ini, Umar bin Al-Khattab ngademokeun beliau di hadapan para sahabat. Ketika Sayyidina Umar nanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, tahukah kamu makna dibalik dari surah An-Nasr, idza jaa Rasulullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Maka para sahabat menjawab A, B, C dan sebagainya. Maka mungkin jawaban dari sahabat itu kurang pas dengan apa yang diketahui oleh Umar bin Al-Khattab. Maka disinilah beliau mendemokan Abdullah bin Abbas ini. Sok ujang jelaskan. Dan masih kena alih kan sahabat kecil Rasulullah. Jadi Rasul masih jumeneng dan Ibnu Abbas masih kena kecil. Maka disitulah kecerdasannya diuji. Apa jawaban dari Ibnu Abbas? Qad qaruba ajal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah dekat. Qad qaruba. Eta qad itu kan kalau kita berbicara nahwu, betapa sangat dekatnya setelah surah An-Nasr ini ke wafatnya Rasulullah SAW. Karena surah itu diturunkan ketika Haji Wada, dan itu adalah surah terakhir yang Allah turunkan. Tidak ada lagi satu surah yang Allah turunkan setelah surah An-Nasr. Maka ketika kita lihat juz 30 itu kan hampir semuanya makiyatun, semuanya makiyah. Dari mulai An-Nama, pas An-Nasr madaniyatun. Lah, kok kenapa beda ini madaniyah? Padahal diturunkan di Mekah gitu. Kan sedang Haji Wada. Maka definisi makiyah madaniyah itu, kalau makiyah adalah surah yang Allah turunkan qoblal hijrah, meskipun di luar Mekah. Surah-surah yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, meskipun diturunkan di Madinah tetap makiyah kategorinya.
Sementara Madaniyah adalah surah yang Allah turunkan setelah hijrah, meskipun di luar Madinah, termasuk di Mekah. Jadi kurang tepat kalau mengatakan surah Makkiyah surah yang diturunkan di Mekah, kurang tepat. Buktinya surah An-Nasr biasa dibuka eta Madaniyatun. Suratun Nasri Madaniyatun. Madaniyah. Padahal diturunkan di Mekah. Karena setelah itu Rasul gak lama meninggal. Kalau bahasa dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, termasuk mungkin Al-Burhan fi Ulumil Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran, As-Suyuti, di situ menyebutkan tidak lebih kurang dari 80 hari Rasulullah wafat setelah surah An-Nasr. Itu berbeda dengan ayat yang terakhir diturunkan. Para ulama kan berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan di Al-Maidah, ada yang mengatakan di Al-Baqarah yang 282. Nah, yang pernah saya kaji memang di kitab At-Tibyan itu, kalau ayat yang terakhir itu Al-Baqarah 282. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu kalau ayat yang terakhir. Yang tidak populer seperti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kurang begitu populer sebetulnya ayat itu. Nah, itu maka apa kata kembali ke cerita kata Umar itu, inilah seperti yang aku pahami. Nah, barulah di situ para sahabat mengakui akan kecerdasan Ibnu Abbas. Nah, jadi beliau mengarang kita bisa dilihat kitabnya Tanwirul Mikbas, itu tafsir tertua di dunia. Dan banyak sekali tafsir, misalkan yang Jilidna Karhandel, Al-Qurtubi, Al-Maraghi misalkan. Dan masih banyak kitab lain dalam tafsir. Termasuk salah satunya adalah tafsir Jalalain yang akan sedikit saya bahas termasuk tafsir Aswi berkaitan dengan pembahasan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan. Ayat di sini dalam tafsir Jalalain, tilkal ayyam syahrul Ramadan. Dan syahrul Ramadan teh khabar li mubtada'in mahdufin, bagi mubtada yang dibuang. Mubtadanya diperkirakan tilkal ayyam, hari-hari itu adalah bulan Ramadan. Karena sebelum ini kan ada pembahasan tentang puasa, yaitu nama kutiba alaikumusiyam di ayat sebelumnya 184. Hari-hari itu adalah bulan Ramadan. Wa'lam anna asma' asyhur a'lam ajnasin wa Ramadan mamnu'un min as-sarfi lil 'alamiyah wa ziyadatu alif wan nun li'annahu min ar-ramad wa huwa al-ahraq li'annahu yarmadu dzunuba ayyuhrikuha. Nama-nama bulan itu adalah a'lamu ajnas. Jadi biasanya kan ada bahasa Arab yang ada mushtaq yang bisa ditasib, ada yang tidak. Sementara wa Ramadan mamnu'un min as-sarfi, maka tidak bisa ditasrif Ramadan ghair munsharif. Jadi tidak ada dhamma fathah kasrah gitu. Maka lamun orang sok ngalafadkeun niat kan Ramadana gitu. Misalkan fi mahal jarrin tapi difathahkeun. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana. Nah, difathahkeun gitu. Pemere kajian. Ramadana. Ada yang mendengar Ramadhani. Dan itu mamnu'un minas sarfi. Jadi tercegah atau tidak ada tasrifannya. Berikutnya wa ziyadatu alif wan nun Ramadan. Ada alif ada nun di situ. Li'annahu minar ramad, karena diambil dari kata ramad, Ramadan. Wa huwa sareng ari ar-ramad ta al-ahraq, yakni membakar. Li'annahu yarmadu dzunuba, karena Ramadan itu bisa membakar dosa-dosa. Itu kenapa dinamakan Ramadan. Jadi Ramadan ini akan membakar dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang sebelum maupun yang akan datang insyaallah. Ayat yuhrikuha, atau membakarnya. Berikutnya alladzi unzila fihil Qur'an, di mana di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Dalam tafsirnya minal lauhil mahfuzi ila sama'id dunya
fi lailatul qadri minhu. Quran diturunkan di bulan Ramadan itu minal lauhil mahfuz, dari lauhul mahfuz di sisi Allah, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Dalam tafsir di kajian yang lain, Baitul Izzah. Sama'id dunya, dalam langit dunia itu ada satu nama namanya Baitul Izzah. Disitulah Al-Quran disimpan oleh malaikat Jibril. Kemudian oleh malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi selama 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari, sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan kasus-kasus kejadian. Kadang seayat, kadang 2 ayat, kadang sasurat, tergantung. Dicicil, pokoknya salami risalah kenabian selama Rasulullah SAW menjabat sebagai Rasul sampai akhir hayat, dari usia 40 sampai 63 tahun. Selama itulah beliau menjadi Rasul, selama itulah Al-Quran diturunkan. Adapun dalam ayat ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, makanya perlu tafsir. Kalau gak ada tafsir, mungkin kita memahami, oh Al-Quran diturunkan bulan Ramadan, kela kok asa kontradiktif, misalkan ongkoh 23 tahun ini bulan Ramadan, nah setiap bulan Ramadan ada kumaha. Nah, maka perlu tafsir. Nah, dalam tafsir yang dimaksud bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia jumlatan wahidatan, sekaligus Al-Quran sakieu. Jadi mirip seperti Injil, Zabur, itu kan sekaligus. Injil, Zabur kan satu Alkitab langsung. Nabi Musa menerima Taurat langsung sekitar. Tak iya oke, dari Lauhul Mahfuz di sisi Allah ke langit dunia sekaligus sakieu blek 30 juz katakan. Kita yang menamai 30 juz kita yang atau 114 surat atau 6666 ayat. Itu yang sekaligus jumlatan wahidatan atau daf'atan wahidatan. Sekali yang kita yakini dengan tanggal 17 Ramadan itu. Ya, berbuat dengan dalil-dalil di ayat yang lain, misalkan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Itu sinkron, bisa kita jamu, bisa kita kompromikan. Sungguhnya aku, kata Allah, kami turun ke Al-Qadar itu pada malam Al-Qadar. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Dari 3 ayat atau 3 surah itu kita bisa jamu bahwa Al-Quran Allah turunkan bulan Ramadan secara umum, Allah turunkan di malam Al-Qadar secara khusus, Allah turunkan di malam yang penuh dengan keberkahan. Nah itu. Dan kita harus memahami bahwa kan ada anzala, ada nazala, ada nazzala. Itu bisa berbeda maknanya. Makanya kita perlu ngaji Shorof Al-Kailani misalnya. Pentingnya karena bisa berbeda maknanya. Nah, gitu. Enggak, kalau anzala ini daf'atan wahidatan sekaligus. Jadi satu blok soal Quran tilawul mahfuz ila sama'id dunya ila baitil izzah fi sama'id dunya. Adapun dari sama'ud dunya ke Nabi Muhammad, ke bumi, ke qalbu Nabi Muhammad, ke qalbu, Pak. Jadi kan kalau misalkan di kajian-kajian zikir itu kan objeknya adalah qalbu. Jadi Allah berikan Al-Quran itu ke qalbu Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika suatu ketika Rasulullah SAW dalam kata petik hoyong ngapalkeun ayat Al-Quran kan justru kalah ditegur ke malaikat Jibril. La tuharrik bihi lisanaka lita'ajal bi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kata Allah demikian. Muhammad eta cenah mulut maneh tong ketek-ketek kitu eta. Jika hayang tereh apa mungkin tanggung jawab dewek cek Allah teh. Aku hujamkan Al-Qur'an ke dalam hatimu. Beda jeung urang. Urang kudu ngapalkeun hayang apal saayat 2 ayat teh kudu ngapalkeun. Nabi Muhammad kudu ngapalkeun Quran, tahfidz cenah Nabi Muhammad teu kudu tahfidz Nabi Muhammad. Da tos di dieu Al-Qur'an. Kan Nabi Muhammad mah Al-Qur'an berjalan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya gitu, tentang karakter akhlak Nabi Muhammad,
Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Al-Qur'an berjalan itu adalah Nabi. Tafsir yang sesungguhnya Al-Qur'an adalah Nabi. Perilaku Nabi itu adalah Al-Qur'an berjalan. Itu Nabi Muhammad sudah ada di sini. Al-Qur'annya di dadanya, dada beliau, di hati beliau. Nah itu jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, diturunkan fi lailatul qadri minhu, di malam kemuliaan. Karena lanjutan dari surah Al-Qadr, kenapa disebut alam Al-Qadr? Wa ma adraka ma lailatul qadri dan seterusnya disebutkan di situ. Malamnya lebih baik dari 1000 bulan terutama. Yang lebih baik dari 83 tahun. Kalau kita beribadah bertepatan dengan turunnya Al-Qadr itu, maka kita seperti beribadah 83 tahun lamanya. Itu adalah anugerah yang Allah berikan khusus kepada umat Muhammad SAW untuk membandingi usia-usia dari umat sebelum Nabi yang lama sekali ratusan tahun umurnya. Kita tahu Nabi Nuh usianya sekitar 950 tahun. Sementara umat Nabi Muhammad kan mungkin 60 tahun usianya. Jadi tepatos panjang usia Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Jadi hasara ummati sittina al-sab'in. Ya, salam Nabi teh dipetikna usia umat Muhammad mah di 60 sampai 70 tahun. Jadi anu ayeuna tos 60 tahun, orang tos mencapai fase mendekati azan. Margi Nabi Muhammad SAW wafat usia 63, Abu Bakar wafat usia 63, Umar wafat usia 63 tahun. Rata-rata di usia 63. Jadi kalau yang atas 70 tahun, wah bonus itu luar biasa. Nabi oge 60 tahun. Jadi memang eta mah tos hadis. Jadi dipanenna umat Nabi itu usia 60 tahunan. Usia 60 sampai 70 tahun. Nah, sementara umat-umat terdahulu mah kan karena panjang usianya otomatis mungkin seueur ibadahna. Kalau ngabandingi umat-umat sebelum Muhammad, maka Allah berikan Lailatul Qadri di bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadri hanya terjadi di bulan Ramadan, tidak di luar Ramadan. Nah, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan di Lailatul Qadri dan malamnya diberkahi. Salah satu fungsi dari Al-Quran adalah hudan, hadian minad dhalalah dalam tafsir Jalalain. Hudan teh halun sebagai hal, maka tadi nerjemahna hudan sebagai petunjuk. Hadian minad dhalalah anu nunjukkeun anu nudurkeun minad dhalalah dari kesesatan. Al-Quran huwa lugatan minal qara'i, qara'a yaqra'u, wa huwa al-jam'u wa istilahan al-lafdu al-munazzal 'ala an-nabi al-muta'abbad bi tilawatihi lil-i'zaz bi aqsari suratin min. Al-Quran itu adalah al-lafdu, lafaz al-munazzal yang diturunkan 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawatihi, yang menjadi ibadah ketika membacanya. Inilah yang membedakan membaca Al-Quran dengan selain Al-Quran, termasuk kitab yang lain. Jadi maos Al-Quran ibadah, sementara maos Injil, maos Zabur tidak menjadi ibadah dengan membacanya. Kan definisi itu ya, had itu kan harus muttarid munakis dalam bahasa nahwu. Maka selain Al-Quran tidak seperti ini definisinya, tidak al-muta'abbad bi tilawatihi. Lajar lil ijaz, itu bisa ijaz, bisa mengalahkan bi aqsari suratin, dengan surat yang paling pendek sekalipun minhu di Al-Quran. Misalkan surah paling pendeknya surah Al-Kautsar, cuma 3 ayat. Pang pendekna misalnya inna a'tainaka kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dengan surah terpendek sekalipun itu bisa menjadi ijaz, bisa mengalahkan. Kita tahu bahwa ada beberapa ayat-ayat palsu yang mencoba untuk menandingi Al-Quran. Karena setelah wafat Nabi itu kan ada yang idda'ar Rasul, mengaku sebagai Rasul. Padahal Nabi adalah khatamun Nabi, sebagai penutup dari Nabi. Misalkan Musailamah al-Kadzdzab, dia mengarang seperti surah di Al-Quran, surah Al-Fil. Dia buat surah tandingan namanya surah Al-Fil juga, surah gajah. Ayatnya kan
al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu 20 dan seterusnya. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu itu gajah? Gajah adalah hewan yang bertulare. Jadi gak ada gitu secara makna apa gitu mencoba menyanyi Al-Quran, gak bisa. Karena orang Arab meskipun sepintar apapun dalam ilmu balaghah, dalam ilmu kebahasaan, karena ada ijaz dari Allah ketika ingin mengarang menandingi Al-Quran dihilangkan itu. Sepintar apapun orang Arab dalam bahasa Arab, karena kan nilai tertinggi Al-Quran ini adalah nilai balaghiyahnya, nilai bahasanya, nilai nasarnya yang tidak bisa ditandingi oleh siapa, nggak bisa Al-Quran. Maka kenapa Sayyidina Umar masuk Islam? Karena ijazul Quran. Mendengar Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, kepluk pedang neraka. Orang udah terfaham. Sayyidina Umar faham. Ini bukan kalamul bashar. Ini bukan kata-kata manusia. Faham. Padahal hendak membunuh dengan membunuh pedangnya kepada adiknya Fatimah dengan suaminya. Ketika mendengar Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, pluk rangkap pedang didinya mengatakan untuk masuk Islam. Itu Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal dengan garangnya, jawa bulatnya. Gak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Sayyidina Umar pada saat itu. Sahau kedua gaplok Sayyidina Umar kan? Kata maka artisan. Cerita wafat Rasul kan terpercaya orang harus pedang pegawainya ke Sayyidina Umar menafsirkan harus pedang gitu. Sok saya ngomong ke Muhammad maut ku aing dikadekan gitu. Ku aing dikadek sih. Jelas terang Nabi Muhammad wafat, dan yang bisa menyadarkan Sayyidina Umar hanya Abu Bakar seniornya. Umar cicing, Abu Bakar repek Sayyidina Umar. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Ya, Muhammad dan sauku rasul, dan telah didahului sebelumnya rasul-rasul yang telah wafat. Afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Nah halaman Muhammad wafat atau terbunuh rek balik deui anjeun kana kekufuran. Cek Sayyidina Umar, aduh jangan asa namanya nguping ayat eta teh mun bahasa urang gitu. Jadi lep we gitu. Ayat eta teh hilang we gitu. Seakan-akan teu narima kana mautna Nabi. Orang yang sangat dicintai pada saat itu oleh para sahabat. Betapa sedihnya semua orang ketika Rasulullah SAW wafat. Hanya Abu Bakar yang bisa menegarkan. Di saat semua orang sedih, Abu Bakar tampil paling depan. Pasti paling sedih, tapi bisa menutupi kesedihannya Abu Bakar. Di hadapan Namun untuk Abu Bakar usaha dari para sahabat ditenangkan. Itulah makanya kenapa Abu Bakar, kata Rasul, andai kata iman umat ditimbang dengan imannya Abu Bakar, moral ngebandingi imannya Abu Bakar. Eta pujian Rasulullah ka Abu Bakar sebagai sahabat sejati sejak kecil yang mendampingi beliau, termasuk ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika di Gua Hur dikejar-kejar oleh orang-orang kafir, beliau merelakan pahanya untuk menjadi bantal bagi Nabi. Sok bobo ya Rasulullah ping-pingna bari sampeanana digegel ku orai sugan digerakkeun henteu anjeunna rela henteu ngagerakkeun sampeanana demi milih bangun Rasulullah baik suku mah digegel orai ge baik. Maka kenapa turun ayat la tahzan innallaha ma'ana id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, satu-satunya sahabat Nabi yang diklaim sahabat dalam Al-Quran hanya Abu Bakar, yang lain enggak. Yang tertulis termaktub kesahabatannya dalam Al-Quran hanya Abu Bakar di ayat tersebut. La tahzan innallaha ma'ana. Cuma mungkin Rasul enggak tahu bahwa kakinya itu dimakan ular. Dipatok ke orang, nanti digerakkan saking nahan sakitnya dalam sebuah riwayat itu kan dalam Khulasahul Yakin air matanya jatuh ke pipi Rasul kagugahkeun kunaon ya Abu Bakar nya pangitan jujur didinya sampeana digegel ku orang
Maka disitulah salah satu mukjizat Rasul diusap damang seketika. Patukan ular yang luar biasa berbisa damang seketika diusap Rasul. Itu Abu Bakar. Di saat semua orang membohongkan peristiwa Isra Mi'raj, hanya Abu Bakar yang tampil ke depan. Saya percaya meskipun peristiwanya lebih daripada itu sekalipun, saya mau percaya keluar dari mulut Muhammad. Ketika yang lain malu tadoi, wah bohong si Muhammad, enya penting cenah kali itu tuh di Mekah teh ka Palestina Masjidil Aqsa tuh kalau kalangit cenah surga neraka bohong Muhammad teh. Wartaskeun ka Abu Bakar, Muhammad cenah kieu penting percaya teh ente cenah Bakar percaya saya leuwih ti kitu ge saya percaya. Maka kenapa beliau digelarnya dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Itulah keunggulan Abu Bakar. Dan cerita-cerita. Nah, kembali bahwa Al-Qur'an ini al-muta'abbad bi tilawati bil ijaz bi aqsari surat, bi aqsari suwarin atau bi aqsari suratin minhu. Dengan sekalipun dengan surah terpendek sekalipun itu bisa menjadi ijaz bagi yang lain, bisa mengarahkan bagi yang ingin mencoba untuk menandingi Al-Qur'an. Komo bahdiyonya misalkan di India aya Ahmadiyah, Sarwa nih, boga kitab tazkirah namanya. Hayang nyaingan surah Al-Qadar nyieun deui. Inna anzalnahu fil qadiyat. Aku beuki ngacok deui. Begitu ngeunah cerita. Cacak-cacak gitu nya bahasa Arab. Kamu ngomong bahasa Arab biasa. Bahasa Arab biasa di pasarkan kan nalar bahasa Arab hiji arab. Ana fil madrasati. Wa ngaragamkeun jiga Al-Qur'an da teu ngeunah. Ana fil madrasah teu ngeunah gitu. Dalil Al-Qur'an eta beda jeung Al-Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betah Al-Qur'an. Jangankan dengan bahasa Arab biasa, dengan hadis sekalipun yang sama-sama bahasa Arab dan keluar dari mulut Rasul, itu enak dibaca juga Quran teh hadis gitu. Sok urawang baca juga Al-Qur'an. Innamal a'malu binniyat. Itu enak. Hadis pada eta teh. Nah, itulah Al-Qur'an. Tidak bisa ditandingi oleh siapapun lah. Maka ketika ada yang mencoba untuk memasukkan Al-Quran akan ketemu, karena Allah SWT berjanji dalam Al-Quran bahwa inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran, aku yang akan menjaganya. Itulah mengapa Al-Quran sebagai mukjizat, sementara selain Al-Quran bukan mukjizat. Bukan. Taurat bukan mukjizat, Injil bukan mukjizat. Makanya kenapa Taurat dan Injil bisa dipalsukan, bisa ditahrif, bisa ditabdil, bisa diganti hurufnya, bisa dirubah hurufnya. Kalau Al-Qur'an enggak bisa. Dewek menurunkeun, dewek anu ngajagana cek Allah. Seakan-akan Taurat Injil mulai ti Allah, padahal sami ti Allah. Makanya kenapa Al-Qur'an disebut sebagai mukjizat, bahkan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan selain Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran salah satunya adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin ayatin wadihatin. Penjelasan-penjelasan ayat-ayat anu jelas. Minal huda nya eta petunjuk, min eta lil bayan, minna lil bayan nya eta al-huda petunjuk, bima yahdi ilal haqqi minal ahkam. Karena dengan Al-Quran itu bisa menunjukkan kepada hak minal ahkam dari hukum-hukum, wal furqan wa minal furqan ay wa minal furqan sareng tina al furqan mimma yufariqu bainal haqqi wal batil, yang bisa membedakan mimma yufariqu bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil. Benten antara shawab sareng khotoh, antara hak dengan batil, benten. Kalau hak melawan batil, kalau shawab khotoh, di mana kalau shawab sareng khotoh misalkan dalam perspektif fikih, Pak. Ketika seseorang berijtihad dalam masalah fikih, antara shawab dengan khotoh enggak ada masalah di hadapan Allah. In ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid wa in ijtahada fa asaba falahu ajrani. Apabila seseorang ulama berijtihad tentang suatu hukum yang zanni, tentunya jangan yang qat'i. Nu qat'i mah teu kudu diijtihadan. Kan Al-Qur'an teh aya anu zanniul wurud, aya anu qat'iul wurud bisa.
Jadi ada jelas qat'i mah teu kudu diijtihadan. Tak anu masih kena zanni, misalkan salah satu kulu 3 kali, cek madhab ieu mah 3 kali suci, madhab mah 3 kali haid misalkan. Tentang wanita iddahnya setelah ditinggal wafat oleh suaminya. Misalkan di Asy-Syafi'i salah satu 3 kali haid, misalkan di Maliki 3 kali suci misalkan. Itu kan zanni, ayatnya masih zanni. Aula mastumun nisa lamisa kan. Misalkan di Asy-Syafi'i karena lamisa itu bersentuhan, maka laki-laki perempuan yang bukan muslim bersentuhan bakal wudu. Di nusana misalkan itu kan zanni, ijtihad. Nah, kalau berijtihad, jika benar menurut Allah dia dapat 2 pahala, kalau salah khata, dia dapat 1 pahala. Konsekuensinya bukan dosa. Bukan dosa konsekuensinya. Dalam berijtihad. Maka ada istilah shawab, ada istilah khata. Nah, kalau Al-Qur'an ini maka bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jelas ayatnya hak gitu. Cuma mungkin pemahaman orang kadang sok salah. Jadi kalau seorang memahami Al-Qur'an itu ulah sebatas terjemah gitu, terjemah depan. Itu mah sangat dangkal sekali, hanya untuk membantu terjemahnya. Jadi ulah meureun deui untuk terjemah. Tafsir, lihat tafsir. Untuk memahami Al-Qur'an perlu tafsir. Kan nanti di ayat itu ada yang muhkam, mutasyabih, ada mujmal, ada yang ada yang nasih, ada yang mansuh, ada ma'rifatun nasi wal mansuh. Kemudian masih banyak yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Itu perlu pemahaman dalam tafsir. Jadi ngawas Al-Qur'an kalau ingin memaknai wa yatadarasuna fi perlu tafsir. Ya, bukan tafsir depan, bukan terjemah. Itu hanya untuk sedikit memberikan pemahaman. Yang penting adalah tafsir. Nah, maka itu esensi tafsir sesuai dengan tema yang diberikan panitia. Jadi urgensi tafsir ini luar biasa. Perlu tafsir untuk memahami Al-Qur'an. Kalau tidak ada tafsir bisa salah memahami ayat. Bisa salah memahami ayat. Jadi jangan serta-merta ketika sudah membaca terjemah langsung gitu. Belum tentu seperti itu. Perlu tafsir. Terlalu banyak lah kalau contoh-contohnya seperti apa. Berikutnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan ay hadara hadir minkum di antara kalian asyhara bulan Ramadan ini falyasum, maka kudu puasa. Jadi kembali ini diulang ayat ini padahal sudah tadi di ayat sebelumnya untuk menguatkan bahwa siapa yang masih hidup hadir ada di bulan Ramadan maka berpuasa. Kecuali yang memang kemarin ada uzur, ada alasan. Yani waman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka silahkan batal. Cuma fa'iddatun min ayyamin ukhra harus diganti, dia harus menghitung berapa hari ia batal untuk diganti di luar bulan Ramadan. Kemarin sudah di ayat sebelumnya alasan-alasan atau uzur-uzur kita boleh untuk berbuka puasa. Salah satunya adalah sakit termasuk di perjalanan. Nah, kalau di ayat sebelumnya termasuk konsekuensi disebutkan ada fidyatun ta'am miskin. Kalau di sini tidak. Ya, karena itu ada kaitan dengan orang yang sudah sangat tua dan juga orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Itu kan ada 3 kategori seseorang yang memang fidyah, ada yang fidyah. Jadi bagi seseorang yang sudah sangat tua, aki-aki, teu mampu puasa kembali, teu puasa ge sok fidyah. Nasi makan ke 1 orang miskin per setiap harinya sekitar 6 sampai 7 on. Jadi lamun dikalikan sebulan 7 on kali 30. Itu fidyahnya. Bisa ka setiap seorang, bisa ka 30 orang atau bisa ka saurang ku sajumlah 7 on kali 30. Itu yang kemarin. Yang kedua adalah orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Cek dokter ini bakal geling salamna, cek dokter mau aya harapan sembuh, maka dia boleh untuk tidak puasa tapi harus fidyah. Anu katilu seorang yang hamil atau menyusui yang khawatir akan kondisi bayinya, teman puasa teh bisi budak kumaha, maka dia fidyah tapi juga qada konsekuensinya. Fidyah ongkoh qada. Gitu. Kecuali kalau ia khawatir akan dirinya tidak bayinya, maka di situ qada saja, tidak harus fidyah. Itu sudah kemarin di ayat sebelumnya. Nah, berikutnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul
yusra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Innad dina yusrun wa lan yusaddad dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu dan seterusnya. Agama itu mudah, maka jangan dipersulit. Kalau sudah tidak mampu puasa karena tua atau sakit yang parah, maka tidak mampu puasa. Salah satu yang kaitannya dengan ayat ini. Maka walida abahalakum al-fitra fil marad was safar wa likauni dzalika fi ma'na illah aidan lil amri bisawm utifa alaihi. Maka oleh karena itu Allah memperbolehkan kalian untuk buka, untuk bocor, untuk tidak puasa ketika sakit dan di perjalanan. Walitukmilu ae walitukammilu. Nah, lamun ku tafsir moal kapenang. Jadi lamun aya nu nguping walitukammilul iddata. Sama macana kitu da dina Al-Qur'an saya mau walitukmilu. Eta dina tafsir jalan bit tahfif wa tasydid. Boleh dengan tahfif disukunkeun atau tasydid. Walitukammilu. Jadi mun aya nu qiraah kitu eta leres. Da zaman Nabi kan Al-Qur'an can aya titikan, can aya jabar jr, can aya tasydid, sukun can aya. Jadi mun aya nu maca walitukammilul iddata bener termasuk qiraah sab'ah itu. Ngan urang mah dina Al-Qur'an urang dina Rasul Utsmani kan walitukmilu. Sama seperti maliki yaumiddin kan gitu maca. Nah, misalkan di maliki mah maliki yaumiddin mimna teh pendek gitu. Kan benten terjemahna. Malikun ma'anu marajaimun malik maraja. Tapi itu termasuk qiraah sab'ah. Misalkan orang haji ke Mekah, nah macana gitu, jabat bismillah misalkan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Mana saya kata menguping gitu laras. Urang misalkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah aya maca malikin nas. Laras keneh wae eta. Eta ku tafsir. Lamun teu ngaos tafsir mah seperti itu. Itu salah satunya. Jadi ada yang membaca walitukmilu dalam Jalalain bitahfif wa tasydid walitukamilu iddat shaumi Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kalian mengagungkan Allah inda ikmaliha tatkala menyempurnakan iddah yakni 29 atau 30. Pilihannya 29 atau 30. Kalau 29 berarti naqas, memang 1 bulan itu 29, tapi kalau hilal belum terlihat maka ikmalkan 30 hari. Nah, inda ikmaliha ala ma hadakum karena Allah telah menunjukkan kalian ay irsyadikum li ma'alimi dinihi wa la'allakum tashkurun dan supaya kalian berterima kasih, bersyukur ke Allah, bersyukur ke Allah ala dalika atas itu irsyad. Karena bimbingan dari Allah kita semua diberikan, ditunjukkan pada jalan yang benar. Alhamdulillah semoga kita bisa menjaga hidayah yang Allah berikan ini dengan salah satunya kajian, dengan salah satunya adalah thalabul ilmi. Untuk menjaga hidayah yang Allah telah berikan, untuk menjaga iman yang telah Allah berikan kepada kita, mari kita pupuk dengan thalabul ilmi. Kalau tidak kita punya thalabul ilmi, bisa lepas dari hidayah. Mahal pisan hidayah, mahal pisan. Rasulullah kayak nyuhunkeun ke Allah hidayah itu dipasihan. Allah hanya memberikan kepada yang Allah kehendaki. Padahal sareng saha gitu nu disuhunkeun. Allah jaba Rasul terkasih Allah deket orang paling mulia, makhluk paling mulia nyuhunkeun hidayah itu dipasihan ku Allah. Mahal hidayah. Atuh ya Allah eta mang abdi anu ngurus abdi, anu melindungi abdi dari semua intimidasi dari orang-orang kafir. Saha Abu Thalib pamanna ayah Sayyidina Ali, sabumi ti alit melindungi dan sebagainya. Pas pada maut ya Allah hoyong sing iman mang atuh sok ucapkeun syahadat mang sok asyhadu alla ilaha kitu mang sok repeh. Oh di dunia mangsa Abu Jahal Abu Lahab montong sia Abu Thalib tong ucapkeun syahadat erak mun teh lamun syahadat. Oh mun cuk orang Mekah wis sunah si Abu Thalib syahadat erak repeh kan betul. Maka Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, sesungguhnya innaka la tahdi tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Urang lain sahabat, urang teu mendampingi Rasul, urang teu ngabela ka Rasul, urang teu pernah
bumi ini disinggahi ku Rasul, itu pernah. Tapi Allah dengan karunia-Nya memberikan hidayah ke orang bisa menjadi iman sekarang. Padahal itu bersama Rasul. Sok coba Abu Thalib sabumi jeung Rasul, ngurus Rasul, ngabela Rasul, teu iman. Maka Rasulullah mengatakan beliau itu tetap dalam hukum zahirnya mata alal kufri, meninggal dalam kekufuran, maka bisa masuk neraka kan dalam kekufuran itu. Cuma Rasul meminta sama Allah, ya Allah meringankan siksaannya. Maka siksaan neraka paling ringan adalah kaki diantarkan karena seuneu, sirah geus ngagontok. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita harus bersyukur dengan hidayah yang Allah berikan. Kita telah beriman kepada Allah, kita jaga iman ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Salah satunya adalah talabul ilmi. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Waqafu minkum, izin berdoa sadayana simkuring miman payun bade mudik katasik mugi asal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.